yang pertama seperti ini. Ketika saya membuka buku fisika saya, hasil kali dari halaman yang terbuka adalah 992. Jumlah nomor dari dua halaman yang terbuka adalah, nah kamu ingat kalau ada suatu buku kemudian dibuka, maka nomor halamannya itu pasti selalu berurutan. Nah, ini yang diketahui adalah hasil kali. Berarti kita bisa gunakan pendekatan pangkat untuk mencari berapa kira-kira yang mendekati ini. Hasil kalinya 992. Ya. Nah, kita bisa mulai dengan 900 ini lebih 900, berarti kita bisa mulai dengan 30 pangkat 2. Itu adalah 900. Kemudian supaya tidak terlalu lama, tidak terlalu sulit kita mengalihkan, kita coba 40 pangkat 2. Itu adalah 1600. Ya. Nah, kita lihat 992 itu antara 30 pangkat 2 sampai 40 pangkat 2. Berarti nanti dua bilangan yang dikalikan itu antara 30 sampai 40. Oke, nah, sudah yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kamu lihat ekornya, lihat satuannya. Oh, di sini satuannya 2. Nah, berarti sekarang kita cari dua angka yang berurutan. Kalau dikalikan hasilnya 2. Ya, ada berapa kemungkinan itu? Kemungkinan yang pertama bisa 1 dan 2, ya kan? Kemudian kemungkinan yang lain 6 dan 7, itu 42. Kemudian sudah tidak ada lagi kemungkinan yang lainnya. Jadi masih ada satu lagi, 3 dan 4. Itu 12. Ya, jadi ada 1 dan 2, kemudian 6 dan 7, kemudian 3 dan 4. Ini semua perkalian yang ekornya 2, ya. Nah, karena dia ini 992 dekat dengan 900, dekat dengan 30 pangkat 2, maka kita berasumsi kemungkinan kalau nggak 1 dengan 2, 3 dengan 4. 31, 32, atau 33 dengan 34. Ya, nah kita coba dulu ini ya. 31 kali 32. Kita kalikan. 1 kali 2, 2, 6, 3, 9. Ini 2, 9, 9. Oh benar ya. 31 dan kali 32 itu adalah 992 ya. Nah, kita sudah dapat berarti nomor halamannya adalah halaman 31 dan halaman 32. Nah, sudah selesaikah? Jawabannya belum, karena yang ditanya adalah jumlah nomor ya. Berarti langkah terakhirnya kita jumlahkan nomor halamannya, yaitu 31 tambah 32 sama dengan 63. Nah, ini hasilnya. Ya, soal yang berikut bentuknya seperti ini. Hitunglah nilai dari 6 per 3 tambah 5 per 2 tambah 3 per 1 tambah 1/2. Ya, nah soal ini tidak terlalu sulit, tapi memang membutuhkan ketelitian, dan supaya kemungkinan tidak telitinya lebih kecil, bisa diminimalkan, kita bisa mulai kerjakan dari yang paling sederhana, yaitu yang paling bawah ini ya. Dan secara aturan memang ini dulu yang dikerjakan, 1 tambah 1/2. Oke, ini langkah pertama, 1 tambah 1/2. Kita samakan penyebut, 1 ini 1/1, kali silang ya, 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, tambah 1 kali 1 1, sama dengan 3/2. Kemudian langkah yang kedua, kita mulai ke operasi yang selanjutnya, yaitu 3 ini per 1 tambah setengah. Nah, ini langkah yang kedua. 3 per 1 tambah setengah sudah kita cari nilainya, yaitu 3/2 ya. Berarti ini sama dengan 3 kali 2/3. Diputar ya. Oke, ini coret sama dengan 2 ya. Nah, langkah yang ketiga ya, langkah yang ketiga
kita ke operasi yang selanjutnya, ya ini 2 tambah ya. Berarti 2 tambah 3 per 1 tambah setengah itu adalah 2. Berarti sama dengan 2 tambah 2 adalah 4 ya. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ini ya, 5 per yang di bawah ini. Berarti 5 per ini 2 tambah 3 dan seterusnya, kita sudah hitung nilainya 4 ya. Oke, kemudian kita lanjut ke operasi yang selanjutnya. Ini 3 tambah 5. Ini semua kita sudah dapat. Yang belakang ini adalah 5 per 4. Nah, kita samakan penyebut. Ini menjadi 3 per 1. Berarti 1 kali 4, 4. 4 kali 3, 12. Tambah 1 kali 5, 5. Berarti ini sama dengan 17 per 4. Baru kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu 6 per ini. Berarti ini sama dengan 6 per 3 tambah dan seterusnya itu adalah 17 per 4 ya. Nah, ini prinsip pembagian pecahan menjadi 6 kali 4 per 17. Oke, 6 kali 4 per 17 itu adalah 24 per 17. Ya, ini hasil akhirnya. Nah, soal yang selanjutnya dikatakan 2 orang bersaudara diketahui masing-masing berumur 5 tahun dan 8 tahun. Ya, kemudian ditanyakan berapa tahun lagi usia mereka menjadi perbandingannya 3:4. Ya, nah ini Bapak akan jelaskan dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama, Bapak akan gunakan aljabar, ya, menggunakan konsep aljabar, kita misalkan dengan variabel. Yang kedua, Bapak akan jelaskan dengan menggunakan dasar dari konsep perbandingan yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Ya, nah di sini kita tidak tahu berapa tahun lagi ya, jadi berapa pertambahan usianya setelah berapa tahun usianya menjadi 3:4. Berarti kita bisa misalkan ya, jumlah tahun sehingga perbandingannya menjadi 3:4 sama dengan X ya. Jadi kita misalkan jumlah tahunnya berapa yang ditanyakan di soal sehingga perbandingannya menjadi 3:4 itu adalah X ya. Oke, nah kita juga sudah pernah belajar bahwa perbandingan itu sama dengan per ya. Berarti 3:4 ini kita bisa tuliskan menjadi 3/4. Nah, ini yang ditanyakan berapa tahun lagi sehingga perbandingannya menjadi 3/4. Berarti kita bisa tulis sama dengan usianya sekarang adalah 5 yang pertama. Berarti kita tambah dengan X. Per yang kedua usianya 8. Setelah berapa tahun berarti ditambah juga dengan X. Ya. Nah, ini sudah konsep persamaan linear satu variabel. Kita kali silang ya. Berarti 3 kali 8 tambah X sama dengan 4 kali 5 tambah X. Ya, ini 3 kali 8 tambah X sama dengan 4 kali 5 tambah X. Baru kita kali masuk 3 kali 8 24 tambah 3 kali X 3X sama dengan 4 kali 5 20 tambah 4 kali X 4X. Oke. Yang variabel semua dikumpulkan di kiri, yang konstanta semua dikumpulkan di kanan. Ya, walaupun bisa juga sebenarnya variabelnya di kanan, tergantung konteks soal. Ya, tetapi supaya nggak bingung, ya untuk saat ini kita variabel kumpulkan dulu semua di kiri. Ya, yang konstanta kumpulkan semua di kanan. Ya, ini berarti menjadi 3X, ini pindah ruas, berarti menjadi dikurang 4X sama dengan 20, ini 24 pindah ruas berarti menjadi min 24. 3X kurang 4X itu adalah min 1X atau min X sama dengan 20 kurang 24 itu min
4. Ya. Nah, ini kita coret min di kedua ruas sehingga kita dapat X sama dengan 4. Jadi berapa tahun lagi usia mereka berdua menjadi perbandingan 3:4? Jawabannya adalah 4 tahun. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua ini kita tidak menggunakan pemisalan dalam bentuk variabel, tapi kita menggunakan konsep dari perbandingan, ya. Jadi diketahui perbandingannya setelah X tahun, setelah beberapa tahun ke depan adalah 3:4. Ya, mula-mula mereka berusia 5 tahun dan 8 tahun. Ya. Oke. Nah, kamu ingat konsep perbandingan, kalau keduanya dikali bilangan yang sama, maka perbandingan itu tidak mengubah nilai. Betul ya? Jadi kalau keduanya dikali dengan bilangan yang sama, maka nilai perbandingan tidak berubah. Coba kita kali 2 perbandingannya. Berarti menjadi 3 kali 2. Ini menjadi 6. 4 kali 2, 8. Oke, coba kita lihat. Dari 5 tahun ke 6 tahun itu selisih berapa tahun? Selisih 1 tahun ya. Tapi coba yang saudaranya, selisih 1 tahun juga nggak? Bertambah 1 tahun juga nggak? Coba 8 tahun ke 8. Tidak bertambah ya. Jadi ini tidak konsisten kalau kita kali 2. Yang pertama nambah 1 tahun, yang kedua nambah 0 tahun. Nah, coba kita gunakan yang kali 3. Ya. Kita coba yang kali 3. Di sini 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Coba dari 5 ke 9 selisih berapa tahun? Selisih 4 tahun ya. Jadi yang pertama selisihnya 4 tahun. Yang kedua coba dari 8 ke 12 selisih berapa tahun? Sama ya, selisih 4 tahun juga. Oh, sudah konsisten. Yang pertama bertambah 4 tahun, yang kedua bertambah 4 tahun. Jadi 4 tahun ke depan, umur yang pertama 9 tahun, umur yang kedua adalah 12 tahun. Di mana 9 tahun banding 12 tahun adalah 3:4. Sehingga dari sini kita dapat pertambahan tahunnya adalah 4 tahun ya. Jadi sama saja, kamu menggunakan konsep memisalkan dengan variabel boleh, kamu menggunakan berangkat dari konsep perbandingan juga boleh. Ya, soal yang keempat diketahui siswa laki-laki dibanding perempuan awalnya 4:5. Kemudian jika 8 siswa perempuan tidak hadir, jumlah laki-laki dibanding perempuan adalah 4:3. Ya, dicari berapa jumlah seluruh siswa tersebut sekarang. Ya, nah kalau yang untuk soal ini Bapak akan menggunakan konsep perbandingan. Jadi Bapak tidak akan memisalkan dia dengan variabel. Nanti di selanjutnya baru kita bisa balik lagi ke soal ini untuk lihat pakai variabelnya bagaimana. Ya, jadi Bapak coba bikin 2 kolom. Yang awalnya, kemudian setelah, ya, awalnya perbandingannya 4:5, kemudian setelahnya perbandingannya 4:3. Di sini masih jumlah perempuannya lebih banyak, di sini jumlah laki-lakinya lebih banyak. Ya. Kemudian tadi prinsipnya adalah kalau keduanya dikali angka yang sama, maka perbandingan itu tidak berubah nilainya. Ya, coba kita masing-masing ini kalikan dengan 2. Ya, ini kali ya, bukan X, ini kali. Berarti ini menjadi 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10. Ini 4 kali 2,
8, 3 kali 2, 6. Oke, nah kita lihat sekarang, kita bandingkan yang perempuannya. Yang belakangan yang kamu lihat. Ya, dibilang 8 perempuan tidak hadir. Berarti coba kita kurang ini. Yang belakangan ini yang perempuan. 10 kurang 8 berapa? 2 ya. Sementara ini jumlah perempuannya 6 orang. Ya, jadi masih ada selisih 4 supaya memenuhi ini ya. Oh, masih lumayan jauh selisihnya ya. Coba kita langsung kali 3 misalkan dulu ya. Berarti menjadi 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Sebelahnya 4 kali 3 12, 3 kali 3 9. Nah, kita cocokkan lagi dengan keterangan kedua. 8 perempuan tidak hadir. Oh, berarti ini 15 kurang 8. Berapa? 7 ya. Sementara harusnya 9 ya. Sudah makin mendekat. Nah, sekarang kita coba kalau kita kali 4. Bapak tuliskan di sebelah sini ya. 4 kali 4 itu 16. 5 kali 4 itu 20. 4 kali 4 itu 16. Oke ya. 3 kali 4 itu 12. Nah, kita lihat 8 perempuan tidak hadir, berarti 20 kurang 8 sama dengan 12. Pas ya. Jumlah siswa perempuannya 8 yang tidak hadir dari 20 harusnya. Sekarang tinggal 18. Siswa laki-lakinya tetap 16 orang karena memang tidak ada yang tidak hadir. Semuanya hadir semua. Nah, tapi yang dicari adalah, yang ditanyakan adalah, carilah jumlah seluruh siswa dalam kelas tersebut. Yang mula-mula tentu saja, bukan setelah 8 perempuan itu tidak hadir. Berarti tinggal kita gunakan yang ini. Jumlah laki-lakinya 16, jumlah perempuannya 20, sama dengan 16 tambah 20, 30. Nah, jadi jumlah seluruh siswa dalam kelas tersebut adalah 36 orang.